Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyempurnakan kajian di bab yang pertama, babu bayanil iman wal islam wa ihsan wa wujubul iman bi itsbati qadarillah subhanahu wa ta'ala. Ini bab yang pertama, bab penjelasan tentang iman dan Islam serta ihsan dan wajibnya beriman dengan menetapkan takdir Allah, iman kepada takdir. Wa bayan ad-dalil wa ala tabarri mimman la yu'minu bil qadr wa ighlazul qawli, dan keterangan atau penjelasan tentang dalil terhadap berlepas diri dari orang-orang yang tidak beriman dengan takdir, berlepas diri. Wa ighlazul qawli fi haqqihi, dan berkata tegas, keras terhadap orang yang tidak beriman dengan takdir. Hadis Umar bin Khattab sudah jelas sekali menerangkan tentang Islam, iman dan ihsan. Islam di dalamnya terdapat 5 rukun, iman terdapat di dalamnya 6 rukun, kemudian ihsan dengan 2 rukun. Maka hadis ini merupakan argumen, dalil bahwasanya takdir, beriman kepada takdir bagian daripada rukun iman yang 6. Baik. Pada pagi ini kita mempelajari bab yang kedua, babul imani ma huwa wa bayani khisalihi. Bab iman itu apa dia dan penjelasan tentang sifat-sifatnya. Imam Muslim mencantumkan hadisnya dengan sanadnya. Haddatsani Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Zuhair ibn Harb jami'an an Ibn Ulayyah. Qala Zuhair haddatsana Ismail bin Ibrahim an Abi Hayyan an Abi Zur'ah bin Amr bin Jarir an Abi Hurairah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman barizan linnas fatahu rajulun faqala ya Rasulullah mal iman qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kitabihi wa liqa'ihi wa rusulihi wa tu'mina bil ba'thil akhir. Qala ya Rasulullah amal Islam? Qala al-Islam an ta'budallaha la tusyriku bihi syai'a wa tuqima as-salata al-maktubata wa tuaddi az-zakata al-mafrudata wa tasuma Ramadan
Qala ya Rasulullah mal ihsan? Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa innaka illa tarahu fa innahu yarak. Qala ya Rasulullah mata as-sa'ah? Qala al-mas'ulu 'anha bi'a'lami min as-sa'il. Walakin سأحدثك عن أشراطها إذا ولدت الأمة ربها فذاك من أشراطها وإذا كانت العراة الحفاة رؤوس الناس فذاك من أشراطها وإذا تطاول رعاء البهم في البنيان فذلك من أشراطها في 5 لا يعلمهن إلا الله ثم تلا صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. قال ثم أدبر الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوا علي الرجل فأخذوا ليردوه فلم يروا شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم. Dengan sanadnya kepada Abi Hurairah radhiyallahu taala an, di mana pada satu hari Nabi muncul di tengah-tengah manusia, tengah sahabat. Fatahu rajulun, datang seorang laki-laki. Faqala ya Rasulullah, dia mengatakan wahai Rasulullah, mal Islam, mal iman, apa itu iman? Beliau menjawab antu'mina billahi wa malaikatihi wa kitabihi wa liqa'ihi wa rusulihi wa tu'mina bil ba'thil akhir. Maknanya engkau beriman dengan Allah, dengan malaikat-malaikatnya, dengan kitabnya, dengan perjumpaannya, dengan rasul-rasulnya, dan beriman dengan berbangkit yang terakhir. Terjadi perbedaan makna maksud dari digabungkannya antara iman dengan bertemu dengan Allah dan dengan berbangkit. Faqila, dia mengatakan al-liqa yahsulu bintiqali ila daril jaza wal ba'th ba'dahu 'inda qiyamis sa'ah. Liqa di sini maksudnya bertemu, berjumpa. Maksudnya di sini dengan pindahnya ke kampung pembalasan. Ini kampung dunia ke kampung akhirat. Kampung akhirat itu mulai dengan kematian. Wal ba'ts, berbangkit itu setelah tersebut, yakni setelah kematian, ketika terjadi hari kiamat. Waqil, ada yang mengatakan al-liqa ma yakunu ba'da al-ba'th 'inda al-hisab. Ada yang mengatakan berjumpa itu maksudnya apa yang setelah ba'th, setelah berbangkit, setelah terjadinya hari kiamat, ketika terjadi hisab amalan kita. Ya, bahwasanya masing-masing manusia pasti dia mati. Dan masing-masing manusia pasti akan dihisab. Ya. Orang mukmin, orang kafir tetap dihisab. Summa laisa al-muradu bil liqa' ru'yatullah. Laisa muradu bil liqa'i ru'yatullah ta'ala. Bukan maksud dengan liqa' di sini
melihat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fa inna ahadan la yaqta' li nafsihi bi ru'yatillahi ta'ala lianna ru'yata mukhtassah bil mu'minin. Karena seseorang tidak bisa memastikan untuk dirinya bahwa dia bisa melihat Allah. Kenapa? Karena melihat kepada Allah itu khusus untuk bagi orang mukmin. Khusus bagi orang mukmin. Maka orang kafir tidak. Yang terjadi baginya adalah hijab, terhalang. Dia tidak akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hatinya terhijab di dunia dengan keimanan, begitu juga di akhirat matanya terhijab dengan dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Wala yadri al-insanu bimadza yakhtimu lah atau bimadza yukhtamu lahu. Manusia itu tidak akan bisa mengetahui bagaimana kesudahan hidupnya. Ya, penutup hidupnya itu mukmin atau kafir. Tidak ada yang bisa mengetahui dan memastikan. Maka kalau begitu, jika kita ingin husnul khatimah, maka hendaklah kita mendekat kepada hal-hal yang menghantar kita kepada husnul khatimah. Ada orang misalkan sudah tua, tapi ketika tua semakin menjadi-jadi, jarang datang sholat berjamaah, suka nonton, suka mabuk misalkan. Ya udah, itu adalah tanda-tanda di situ dia akan ditutup kehidupannya. Maka jangan terjadi pada diri kita. Ketika kita mendekat kepada kebaikan, insya Allah Allah akan tutup kehidupan kita dunia ini menuju akhirat dengan kebaikan. Ya. Maka jangan, memang dunia sangat melalaikan. Ya. Kalau seandainya tontonan, ya tontonan yang baik. Alhamdulillah ada TV-TV dakwah, kajian di dalamnya. Ya, maka hendaklah kita bersemangat. Saya melihat, mungkin sudah saya informasikan dahulu bahwa seorang ibu yang lebih umurnya 70 tahun, hampir setiap hari itu dia duduk di depan televisinya, dia membawa catatan, mendengar kajian-kajian disampaikan. Insan TV, Roja TV. Ya, dia begitu di akhir hidupnya. Dan ini merupakan kebaikan. Kenapa? Karena menuntut ilmu merupakan amalan sunat yang paling afdal. Nah, dalam menuntut ilmu ini, karena dia adalah amal sunat yang paling afdal, banyak gangguannya. Syaitan tentu tidak mau dia diganggu. Ya. Maka sebaiknya hal-hal yang mengganggu itu dihilangkan. Contohnya aja sekarang ini misalkan, sibuknya kita dengan berita, ya, itu akan memusingkan kita. Maka kalau bisa, ya nggak usah kita dengar-dengar, nggak usah kita putar-putar. Nah, terkadang kalau misalkan di dalam televisi kita masih ada channelnya, ya kadang-kadang lihat dulu sebentar. Akhirnya
Ya, subhanallah, kalau misalkan kajian aja kita dengar damai dunia ini, ya, tenang dunia ini, kita dekatkan diri kita kepada Allah. Atau ada juga channelnya yang tentang film misalkan atau sinetron, maka sebaiknya yang seperti itu kita tutup diri kita, jangan ada di channelnya gitu. Sehingga kajian aja. Maka ini seorang manusia dia tidak tahu bagaimana dia akan menutup dirinya. Maka oleh karena itu selalulah kita mendekat, selalulah kita membiasakan yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menutup hidup kita dengan kebaikan itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar bertakwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian itu meninggal dunia kecuali dalam kondisi muslim, menyerahkan diri kepada Allah. Ada enggak di antara kita yang bisa menjamin dirinya meninggal di atas muslim? Enggak ada yang menjamin. Lalu bagaimana agar kita bisa meninggal di atas Islam? Hendaklah kita mendekat, ya, mendekat sehingga kita bisa meninggal di atas itu. Itu yang bahwasanya liqa maksud di sini adalah kematian atau waktu hisab, bukan melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa amma wasful ba'thi bil akhir. Adapun memberikan sifat kepada berbangkit itu dengan berbangkit yang terakhir, faqilah huwa mubalaghatun fil bayani wal idah. Ini dalam rangka bersungguh-sungguh di dalam memberikan penjelasan dan keterangan. Wa dzalika li shiddatil ihtimami bih. Karena hal itu disebabkan perhatian yang dalam. Karena hari berbangkit dan apa yang setelah berbangkit itu tergantung kepada amalan kita semua. Di padang mahsyar selama 300 tahun lamanya tidak ada berita dari langit dan tidak ada perintah dari langit. Semuanya berdiri, ya, semuanya berdiri karena tidak ada tempat kita berteduh, tidak ada tempat kita duduk santai. Orang yang akan mendapatkan posisi teduh pada saat nanti adalah sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan orang yang akan dinaungi oleh Allah pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Ya, di antaranya apa? Rajulun, seorang laki-laki di mana hatinya bergantung ke masjid, ya, bergantung ke masjid, yakni masjid selalu yang diingatnya. Waktu sholat berjamaah, sholat fardu, itu adalah ke masjid. Maka dialah yang akan mendapatkan naungan nanti pada hari kiamat di mahsyar, tempat berkumpulnya manusia sesuai dengan amalan mereka masing-masing. Wa qila sababuhu anna al-khuruj al-insan ila dunya ba'th min al-arham wa khuruj min al-qubri lil hashr ba'th min al-ard. Faqayyad al-ba'th bil akhirah liyatamayyaz wallahu a'lam. Ada yang mengatakan lahirnya manusia di permukaan bumi ini atau ke dunia ini itu namanya
berbangkit dari rahim. Kemudian keluarnya seseorang dari kubur menuju padang mahsyar, itu namanya berbangkit dari bumi. Karena ada dua berbangkit, maka disebutkan berbangkit dari kuburan itu adalah berbangkit yang terakhir. Yang pertamanya adalah berbangkit dari rahim, yang kedua berbangkit dari bumi, dan itu yang terakhir. Kemudian disebutkan beriman kepada Rasul, beriman kepada ba'tsal akhir. Lalu orang tadi bertanya lagi, ya Rasulullah, mal Islam? Wahai Rasulullah, apa itu Islam? Qala al-Islam an ta'budallah la tusyriku bihi syai'a. An ta'budallah la tusyrika bihi syai'a. Engkau mengibadati Allah yang tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya. Ini harus ada isbatun wa nafi, atau nafi wa isbat. Mengibadati Allah dan tidak boleh mempersekutukannya. Wa tuqimas salatal maktubata, dan engkau mengerjakan salat maktubah yang fardu. Islam yang dikatakan Islam tadi, an ta'budallah la tusyrika bihi syai'a wa tuqimas shalah, dan seterusnya, ini semuanya adalah ibadah. Ibadah itu adalah ketaatan yang diiringi dengan ketundukan. Ketaatan yang diiringi dengan ketundukan. As-salatul maktubah, salat yang maktubah, yang wajib. Karena Allah Subhanahu, yang maktubah yang telah ditetapkan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Kitaban, ketetapan. Dalam hadis dikatakan idza uqimatis salata fala salata illa al-maktubah. Maktubah itu yang telah ditetapkan. Yang telah ditetapkan itu adalah 5 waktu. Ya. Kemudian wa tu'tiyaz zakatal mafruḍah. Kau menunaikan zakat yang mafruḍah. Mafruḍah itu yang diwajibkan dan ditetapkan, muqaddarah, ya. Karena zakat, yakni pengeluaran harta, ada yang wajib, ada yang tidak wajib. Yang tidak wajib itu namanya sedekah biasa. Sedekah zakat juga kadang-kadang disebut dengan makna dengan ungkapan sedekah. Sedekah wajib itu adalah zakat, sedekah sunat adalah infak. Baik. Apa makna iqamatus shalah? Menegakkan solat itu apa maknanya? Ada yang mengatakan qila, dikatakan ada 2 makna. Yang pertama, annahu idamatuha wal muhafazatu 'alaiha. Menegakkan solat itu adalah melaksanakan solat tersebut selalu dan menjaganya. Idamatuha, mengerjakannya selalu dan menjaganya. Perkataan yang kedua, itmamu ala wajhiha, menyempurnakan pelaksanaan solat itu sesuai yang diperintahkan. Sesuai yang diperintahkan. Tidak boleh kita main-main, tidak boleh kita kurangi. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah kalian sebagaimana kalian melihatku solat, kata Nabi. Kemudian wa tasuma Ramadan, engkau mengerjakan puasa Ramadan. Qala ya Rasulullah mal ihsan? Apa itu ihsan?
Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa innahu illa tarahu fa innahu yarak. Engkau mengibadati Allah seakan-akan engkau melihatnya. Sesungguhnya engkau jika tidak melihatnya, ya, dia melihatmu. Qala ya Rasulullah mata as-sa'ah. Ditanya lagi, ya Rasulullah, kapan terjadi hari kiamat? Qala mal mas'ulu anha bi'alamin as-sa'il. Orang yang ditanya tentangnya tidak akan lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Walakin, akan tapi su'ahaddithuka an asyratiha, aku beritahu kepadamu tanda-tandanya. Apa tandanya? Di sini disebutkan 3 tandanya. Idza waladatil amatu rabbaha fadzalika min asyratiha. Jika seorang budak perempuan melahirkan tuan laki-lakinya. Yang sebelumnya apa kita pelajari? Tuan perempuan, rabbataha. Sekarang tuan laki-lakinya. Fadzalika asyratiha, itu adalah tanda-tanda hari kiamat. Sudah kita jelaskan maknanya. Banyaknya terjadi durhaka kepada orang tua sehingga anak menyikapi orang tuanya seperti majikan menyikapi budaknya. Wa idza kanatul uratul hufatu ru'usan nas fadzalika min asyratiha. Dan apabila al-urah itu apa? Orang yang telanjang, ya, hufah, orang yang tidak pakai sandal, jadi miskin, primitif. Tahu-taunya dia jadi pemimpin, tahu-taunya jadi anggota, ya, orang yang tidak tahu kehidupan belakang, tahu-taunya dia menjadi memimpin orang sekarang. Wadzalika min asyratiha, itu adalah di antara tanda-tandanya. Ya, kita lihat sudah terjadi atau belum terjadi nih? Sudah terjadi. Orang miskin, orang yang tak tahu pendidikannya, tahu-taunya jadi penguasa, ya, pemimpin, ru'usan nas. Yang ketiga, wa idza tatawala ri'aul bahmi fil bunyan, apabila penggembala ternak berpacu-pacu di dalam membangun bangunan yang tinggi-tinggi. Fadzalika min asyratiha, itu adalah di antara tanda-tandanya. Ya, kalau di Arab itu orang Badui, bau kambing itu suatu hal yang paling disukainya, karena yang udah terbiasa itu. Sehingga kalau seandainya sudah bangun rumah juga, tetap dibikin kandang kambing di sampingnya, karena baunya apa istilahnya itu, sudah terbiasa dengan bau itu. Kalau enggak rasanya enggak enak gitu. Ya dahulu kebiasaannya adalah mengembala kambing, sekarang dibikin bangunan rumah 2 tingkat, 3 tingkat. Baik. Wa fadzalika min asyratiha fi khamsin, ada 5 hal la ya'lamunna illallah. Dalam 5 hal ini tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Tsumma tala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Allah Subhanahu wa taala membaca firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di sisinya ilmu sa'ah, keterangan, pengetahuan seluruh yang berhubungan dengan hari kiamat hanya Allah yang memiliki. Wa yunazzilul ghaitha, dan menurunkan hujan hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Wa ya'lamu ma fil arham, hanya Allah yang mengetahui apa yang ada di rahim.
Mungkin ada yang mengatakan sekarang kan sudah ada USG, ya, kan bisa dilihat. Gitu. Di antara ulama mengatakan hakikat rahim itu hanya Allah yang mengetahui. Ya, bagaimana proses kok bisa laki-laki, bisa perempuan, ya. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada. Tidak ada satu jiwa pun apa yang akan dia dapatkan besok. Boleh jadi kita berencana, tapi tidak ada yang bisa memastikan apa yang akan dia dapatkan. Subhanallah, tidak disebutkan di sini. Tidak ada jiwa yang mengetahui apa yang akan dikerjakannya besok. Enggak. Apa yang akan didapatkannya dari amalan, dari rezeki, ya. Tidak ada orang yang mengetahui apa yang akan didapatkannya. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan tidak ada satu jiwa pun mengetahui di mana dia meninggal dunia. Ya. Di bumi mana dia akan meninggal dunia tidak ada seorang pun yang tahu. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha memberitahu. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, kemudian si laki-laki itu berangkat pergi. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Ruddu alayya ar-rajul." Coba datangi atau ditahan, panggil lagi orang yang bertanya tadi. Fa akhadhu liyarudduhu falam yarau syai'an. Para sahabat mulai untuk mencarinya, untuk dipanggil lagi. Mereka tidak menemukan sama sekali, nggak ada bekasnya, hilang. Lalu Nabi SAW mengatakan, hadza Jibril ja'a liyu'alliman nasa dinahum. Ini adalah Jibril yang datang mengajarkan manusia akan agama mereka. Jadi Jibril datang mengajarkan agama, dan ini menunjukkan bahwa Islam, iman, dan ihsan itulah din, agama. Ya, itulah semuanya. Tingkatan agama kita itulah, tidak ada dari tingkatan selain dari itu di dalam agama kita ini. Islam, iman, dan ihsan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, silakan. Cuma ada keutamaan dikuburkan di Baqi, ada. Ya. Namun husnul khatimah diantaranya adalah orang yang menutup dirinya, ucapannya dengan kalimat la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Itu diantara tanda-tanda husnul khatimah. Atau orang meninggal dunia sehabis beribadah kepada Allah, atau pada saat dia beribadah kepada Allah, itu tanda husnul khatimah. Seorang yang meninggal dunia keadaan dia puasa, seorang yang meninggal dunia dalam kondisi beribadah kepada Allah, atau setelah beribadah kepada Allah, ya. Setelah umrah dia meninggal misalkan, ya. Itu ada di antara tanda husnul khatimah. Wallahu a'lam. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.